Si Doyeon ini merencanakan suatu pembunuhan terhadap si Doremi. Hai semua, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku, Irma Yunisa. Jadi kemarin aku sempat bikin cerita tentang webtoon beberapa minggu yang lalu. Mungkin udah 1 bulan ya. Dan ternyata itu banyak yang suka. Dan juga teman-teman grup sewa webtoon aku juga bilang kalau aku itu selanjutnya bikin video tentang cerita webtoon. Nah, jadi aku tuh punya grup gitu ya guys, kayak grup sesama pencinta webtoon gitu. Nah, jadi kita ada grup dan di grup itu aku share video aku tentang cerita webtoon aku yang aku bikin 1 bulan yang lalu, yang tentang Soa sama Mistake itu. Kalau kalian nggak tahu Soa, Soa itu adalah The Secret of Angel. Nah, jadi setelah aku share cerita webtoon aku di grup webtoon aku dan mereka pada suka, terus mereka juga suruh aku untuk bikin cerita webtoon yang lain. Dan kali ini aku mau ngebahas webtoon misteri. Nah, jadi kalian siap-siap aja guys mau dengerin webtoon misteri dari aku. Nah, jadi buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya dan jangan di skip videonya. Jadi, Instagram ini adalah menceritakan sebuah kehidupan perempuan yang bernama Doremi, dan dia juga adalah seorang selebgram yang terkenal dan sangat sangat cantik, dan dia itu memanfaatkan kecantikannya itu untuk popularitas dia. Jadi si Doremi ini adalah seorang perempuan yang benar-benar kecanduan dengan sosial media dia. Jadi dia itu selalu mempublikasikan kehidupan keseharian dia itu ke sosial media dia yang dia punya. Dia mau tidur, mau makan, mau mandi, mau liburan, pokoknya dia selalu update apapun kegiatan keseharian dia ke sosial media dia. Dia itu sangat terkenal karena kecantikan dia yang dia miliki. Dia itu adalah orang yang cantik dari lahir. Ibaratnya dia itu cantik alami ya, nggak ada operasi-operasian. Dia itu emang cantik. Tapi dia memanfaatkan kecantikannya itu untuk popularitas dia. Dan karena dia itu sangat cantik, makanya banyak gitu pengikut dia yang menyukai dia. Di Instagram dia itu memiliki banyak pengikut yang menyukai dia. Dia juga memiliki seorang sahabat yang bernama Jia. Nah, sahabat dia ini adalah orang yang biasa-biasa aja, dan dia itu adalah orang yang selalu mengingatkan si Doremi ini untuk supaya si Doremi ini tidak selalu mempublikasikan apapun kegiatan keseharian dia di media sosial dia, karena itu menurut si J ini adalah sesuatu hal yang tidak baik. Tetapi si Doremi ini tidak pernah mendengarkan perkataan dari temannya itu, dari sahabat dia itu, dan dia menganggap kalau sahabatnya itu hanyalah iri sama dia. Pada suatu ketika si Doremi ini dia mendapat teror dari Instagramnya, dari orang yang gak dia kenal. Dan pertamanya dia itu hanya mengabaikan teror itu. Tetapi setelah kejadian-kejadian aneh terjadi, lalu dia mulai cemas karena sahabat dia si Jia itu dia menghilang secara tiba-tiba. Dan pada saat itu, semenjak itu si Doremi selalu diteror oleh orang yang gak dikenal. Dan orang yang gak dikenal ini adalah seorang hacker. Bisa dibilang dia hacker ya guys. Aku juga gak ngerti bagaimana cara kerja hacker itu. Si hacker ini selalu meneror si Doremi, karena dimanapun si Doremi berada dia selalu tahu. Dan ternyata itu semua adalah karena hashtag yang dibuat oleh si Doremi. Nah, jadi guys, si Doremi ini dia setiap dia berada di suatu tempat atau dia melakukan aktivitas apapun, dia selalu menyertakan hashtag di setiap postingannya. Nah, mulai dari sanalah terjadinya teror terhadap si Doremi, sampai dia diteror di rumahnya, bahkan dimanapun dia berada. Si hacker ini selalu mengejar. Akhirnya si Doremi ini ketemu sama seorang cowok yang namanya Doyeon. Nah, jadi si Doyeon ini adalah laki-laki cowok yang selalu menyematkan Doremi saat dia kena teror oleh si peneror, oleh si hacker ini.
Dan karena kebaikan si Doyeon ini, lalu si Doremi jatuh cinta kepada si Doyeon. Dan pada saat dia sudah mulai suka terhadap si Doyeon, ternyata ada fakta tersembunyi di balik itu semua. Dan kalian tahu guys, ternyata yang selama ini meneror Doremi itu adalah si Doyeon itu sendiri. Ada fakta satu lagi, yaitu tentang si hacker yang selalu mengejar si Doremi ini. Ternyata si hacker yang selalu mengejar si Doremi ini adalah salah satu fans berat dari si Doremi. Nah, jadi dia itu sudah mengetahui bahwa si Doremi ini diincar oleh si Doyeon sudah lama. Dan makanya dia selalu mengikuti pergerakan dari si Doremi. Dan dia itu selalu melindungi, dia itu sebenarnya ingin selalu melindungi si Doremi, cuman karena mungkin kondisi wajah dia yang cukup menyeramkan itu yang membuat si Doremi takut dan berpikir bahwa dia adalah pelaku dari tukang teror si Doremi itu. Dan si Doyeon ini merencanakan suatu pembunuhan terhadap si Doremi, dan dia mengajak si Doremi ini pergi berlibur ke tempat yang jauh, yang sangat jauh dari keramaian. Dan dia merencanakan untuk membunuh si Doremi itu di sana, guys. Nah, jadi ketika si Doremi udah sampai di sana, itu menemukan sebuah rumah di sana, dan dia masuk ke rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu sangat banyak sekali mayat-mayat, dan bahkan ada juga di sana itu ada sahabat si Doremi tadi, si Zia yang tadi. Tiba datanglah si Doyeon itu, dan dia mengatakan semuanya kepada si Doremi bahwa dia yang sudah melakukan pembunuhan terhadap sahabat si Doremi dan juga pembunuhan terhadap orang-orang itu. Dan ternyata ada fakta lain lagi guys, bahwa si Doyeon ini adalah seorang perempuan. Nah, jadi dia sebenarnya adalah seorang perempuan yang transgender lah ibaratnya ya, dia berubah menjadi laki-laki. Nah, jadi dia mengungkapkan kepada si Doremi ini kenapa dia membenci si Doremi dan membenci orang-orang yang terkenal di sosial media itu, karena si Doyeon ini dulunya adalah seorang perempuan yang sangat jelek, yang sangat buruk rupa. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi pada saat itu dia melakukan operasi plastik. Dia melakukan operasi plastik di klinik kecantikannya si Doremi. Nah, jadi si Doremi ini dulu memiliki klinik kecantikan. Dan kenapa dia membenci si Doremi? Karena operasi plastik yang dia lakukan di klinik kecantikan dari si Doremi itu gagal. Nah, dan itu membuat muka dia tambah jelek, dan dia itu frustasi karena dia dibully oleh teman-temannya, oleh orang sekitar dia, dan dia sangat frustasi atas itu semua. Dan dia melakukan tuntutan terhadap klinik si Doremi ini. Ternyata dia kalah di dalam tuntutan itu, dan si Doremi juga pernah pada saat itu mengatakan hal yang cukup membuat dia sakit hati gitu. Dia cukup membuat dia terhina, makanya dia sangat membenci Doremi dan dia ingin membunuh Doremi. Tapi pada saat pembunuhan itu ternyata siswa sahabat dari Doremi tadi itu belum mati guys, jadi dia masih hidup dan dia berusaha untuk menolong si Doremi, tetapi tetap tidak bisa karena si Doremi sudah terluka cukup parah. Dan pada saat itu si Doremi menemukan HP dia dan dia melakukan siaran langsung di handphonenya itu. Jadi melalui siaran langsung itulah para fans dan juga awak media tahu kalau si Doremi itu sedang dalam keadaan yang gawat gitu, dan pertolongan pun datang kepada si Doremi. Doyeon ini mati karena dia tertembak oleh polisi yang menyelamatkan si Doremi. Dan akhir cerita ini adalah si Doremi melakukan bunuh diri itu karena dia frustasi. Karena pada saat si Doyeon membunuh dia, si Doyeon itu mengungkapkan alasan kenapa dia sangat membenci si Doremi dan ingin membunuh si Doremi. Dan si Doremi ini merasakan hal yang sama terhadap apa yang dirasakan oleh si Doyeon. Karena pada saat masa kecil si Doremi ini dia tidak bahagia, dia ditinggalkan oleh orang tuanya, dan dia juga pernah mendapatkan pelecehan seksual. Dan lalu dia merasa kalau dirinya itu adalah
memiliki posisi yang sama terhadap yang sama dengan si Doyeon. Nah, dia sangat sedih dan dia sangat terpukul dan dia ingin menyelamatkan si Doyeon. Dan pada saat itu para fans dan juga pengikut si Doremi itu langsung membenci dan membuli si Doremi karena si Doremi ini sudah membela seorang pembunuh, dan karena itulah dia melakukan bunuh diri. Nah, jadi itulah akhir dari kisah Killstagram ini, guys. Banyak pesan yang bisa kita dapat dari cerita ini. Yang pertama adalah kebahagiaan dari sosial media itu adalah kebahagiaan yang semu ya, guys. Jadi pada saat kalian memposting suatu foto atau suatu video, tentunya banyak orang yang berkomentar yang suka, dan itu akan membuat hati kalian senang dan juga kalian merasa bahagia. Dan pada saat orang mengomentari terhadap foto atau video kalian itu, orang yang tidak suka terhadap kalian, dan pada saat kalian membaca, tentunya itu akan membuat hati kalian sedih ataupun membuat kalian terluka. Dan ya, kebahagiaan sosial media itu hanyalah kebahagiaan semu. Jadi bisa saja orang yang dulunya menyukai kalian itu membenci kalian dalam seketika hanya karena suatu hal kecil yang kalian lakukan. Jadi intinya kalian itu harus berhati-hati menggunakan sosial media kalian. Karena pada zaman sekarang ini nggak bisa juga ya, guys, kita menghindari sosial media karena itu adalah perkembangan zaman. Nah, tapi itu kembali lagi kepada diri kita sendiri, bagaimana kita menyikapinya. Upayakanlah agar kita tidak berkomentar negatif terhadap orang lain apapun yang dilakukan orang. Dan intinya jangan pernah mengumbar kehidupan atau masalah kalian ke sosial media. Nah, oke, segitu dulu video dari aku. Semoga bisa menghibur kalian semua dan bermanfaat bagi kalian semua. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share ke media sosial kalian atau ke teman-teman terdekat. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku dan nyalain loncengnya juga ya, biar aku makin semangat bikin video. Bye-bye. Assalamualaikum.